Aku adalah gadis cilik yang tumbuh di California, melalui masa kecilku selama 11 tahun dengan bahagia. Satu-satunya hal yang aku dibenci adalah keberadaan ayah tiriku. Namaku Jaycee Dugard, dan inilah kisahku. Pada 10 Juni 1991 pagi, ketika aku sedang berjalan ke halte bus, tiba-tiba sebuah mobil berhenti di depanku, dan semenjak itu keberadaanku hilang bak ditelan bumi. Naasnya lagi kejadian penculikan itu terjadi tepat di depan mata keluargaku sendiri. Saat itu sang ayah tiri melihat penculikan itu dari dalam rumah dan berusaha menghentikannya. Sepanjang hidupnya Carl sang ayah tiri, tidak ada satupun orang pun yang mempercayai pengakuannya. Dia dituduh sebagai dalang penculikan, tentu saja sebagai ayah yang tidak disukai anak tirinya. Motif tersebut sudah cukup menjadikan Carl tersangka utama atas penculikan itu. Namun apakah YG sebenarnya terjadi saat itu? Sebelum kita melanjutkan kisah ini, kita mesti flashback ke masa lalu untuk benar-benar memahami apa yang terjadi. Kasus ini bukan hanya penculikan biasa, namun kasus ini menjadi bukti bahwa tanggung jawab atas sebuah tindakan kriminal tidak hanya terletak pada pelakunya saja, namun tanggung jawab orang-orang di sekitarnya, yang pada saat itu bisa saja menghentikan penderitaanku, namun kenyataannya mereka hanya diam saja. Flashback ke hampir 20 tahun yang lalu, pada tahun 1972 seorang pria bernama Philip Garrido ditangkap karena diduga melecehkan gadis umur 14 tahun. Namun kurangnya bukti dan enggannya korban bersaksi, karena takut, Garrido akhirnya dilepaskan. Namun 4 tahun kemudian Garrido kembali ditangkap atas tuduhan perkosaan yang menimpa wanita umur 25 tahun bernama Catherine Callaway berlokasi di South Lake Tahoe, California. Kali ini Garrido tidak bisa mengelak karena bukti-bukti kuat YG memberatkannya. Dia dijatuhi hukuman 50 tahun penjara pada tahun 1977. Mestinya kalau hukuman itu dijalankan, Garrido baru akan bebas pada tahun 2027. Namun kenyataannya, setelah menjalani 11 tahun penjara, Garrido dinyatakan bebas bersyarat. Sebagai orang yang mendapat parole, Garrido menggunakan gelang kaki YG dilengkapi GPS dan juga dikunjungi secara rutin tiap bulan oleh petugas kepolisian. Tujuan agar Garrido meski sudah bebas, Garrido diharapkan tidak melakukan kejahatan. Setelah bebas, Garrido menikah dengan wanita lokal bernama Nancy. Tapi tetap saja pada 10 Juni 1991 pagi, sebuah mobil berhenti di depanku. Si pengemudi menyetrumku dengan stun gun dan memasukkan ke mobil dan melarikanku. Pengemudi itu tidak lain tidak bukan Philip Garrido. Setelah 3 jam perjalanan, Garrido membawaku ke pondok belakang rumahnya dan segera merenggut keperawananku. Aku yang masih berumur 11 tahun tidak berdaya dan diancam kalau berani kabur, ada banyak anjing Doberman YG akan mencabik-cabikku. Seminggu kemudian, Garrido membawaku ke tempat YG lebih besar, namun masih dengan tangan diborgol di ranjang, untuk kemudian diperkosa berkali-kali. Disinilah aku paham kenapa Philip Garrido melakukan hal keji itu kepadaku. Philip Garrido seringkali mengaku padaku bahwa sering mendengar suara-suara aneh di dinding, sebuah indikasi bahwa Garrido mengidap skizofrenia. Belum cukup parah, Garrido juga mengonsumsi narkoba jenis amfetamin. 2 kombinasi tersebut menjadikan mental Garrido labil. Seringkali Garrido menangis sesenggukan di depanku, mengaku menyesal dan minta maaf. Namun sejurus kemudian berubah menjadi predator seks dan memperkosaku, disertai ancaman yang mengancam jiwaku. 7 bulan kemudian barulah Garrido memperkenalkannya dengan istrinya Nancy. Aku yang sempat berharap mendapat pertolongan dari Nancy. Namun sayangnya Nancy justru bertindak lebih kejam terhadapku. Dia malah menuduhku adalah penyebab penyakit mental suaminya. Memperlakukanku dengan keji karena merasa cemburu padaku. Setelah 34 bulan disekap, akhirnya Garrido memberi kebebasan padaku dengan melepas borgol di tangan namun tetap terkurung di ruangan tertutup. Pada tahun 1994 setelah mengalami pemerkosaan 3 tahun lamanya, aku hamil anak pertama.
Dan 3 tahun kemudian saat umurku 16 tahun, aku melahirkan anak keduaku. Keduanya adalah anak perempuan, dan oleh Nancy yang menginginkan anak-anak tersebut memaksa menyebut dirinya sebagai ibu mereka, sedangkan aku dianggap sebagai kakak mereka. Untuk mengalihkan perhatian dari penderitaanku, Garrido seringkali menyuruhku merawat kebun di depan rumah. Pernah suatu ketika aku berbicara dengan tetangga namun segera mungkin Garrido memasukkanku ke dalam rumah. Keluarga Garrido membuka percetakan di rumahnya dan seringkali aku ikut membantu pekerjaan mereka. Aku seringkali bertemu banyak orang, apalagi setiap bulan Garrido selalu dikunjungi petugas hukum karena status parolenya. Bahkan aku mendapat akses telepon dan internet. Tapi kenapa? Kenapa tidak satupun dari mereka YG bertemuku berinisiatif menyelamatkanku? Kenapa para petugas hukum tidak mau memeriksa belakang rumah Garrido tempat di mana aku disekap? Pertama, seharusnya polisi bisa mengaitkan peristiwa pemerkosaan Catherine Callaway dengan penculikanku sebab keduanya terjadi di lokasi YG sama, South Lake Tahoe, namun tidak ada yang menyadari hal tersebut. Kedua, pada tahun 2002 terjadi insiden di rumah Garrido YG menyebabkan pemadam kebakaran datang ke sana dan melihatku dan anak-anaknya di sana. Ketiga, salah satu petugas polisi yang berkunjung sempat melihatku. Ketika Garrido ditanya polisi siapa aku, Garrido menjawab itu anak dari kakaknya. Kenapa polisi begitu saja percaya? Padahal kalau polisi mau dan menyelidiki pasti ketahuan kalau kakak Garrido tidak mempunyai anak. Semua kesempatan itu berlalu begitu saja hingga tahun 2009. Philip Garrido YG merasa pede bahwa kejahatannya tidak akan terungkap, mengajakku dan anak-anaknya ke University of California di San Francisco. Di sana mereka bertemu seorang manajer bernama Lisa Campbell yang merasa curiga dan kemudian menyelidiki siapa Philip Garrido. Dari sana Lisa mengetahui bahwa Garrido adalah mantan napi yang terlibat penculikan dan pemerkosaan. Ditambah dalam catatan tersebut, keluarga Garrido disebutkan tidak mempunyai anak. Informasi ini pun diteruskan ke pihak kepolisian. Petugas polisi pun datang menginterogasiku yang kala itu mengaku sebagai Alisa. Namun ketika ditanya aku malah bersikap defensif dan marah. Ketika kemudian Garrido mengaku sendiri dialah yang menculikku, barulah aku mengakui semuanya bahwa akulah Jaycee Goddard, gadis yang diculik ketika umur 11 tahun yang telah diperkosa berkali-kali hingga melahirkan 2 orang anak. Dan aku telah disekap selama 18 tahun. Ketika kasusnya terkuak, tentu saja masyarakat Amerika saat itu marah besar. Bagaimana mungkin seorang gadis bisa disekap selama 18 tahun tanpa ketahuan, sementara pelakunya sendiri setiap bulan dikunjungi petugas polisi secara rutin setiap bulan? Mungkin kalian juga bertanya dalam hati kenapa aku juga tidak melarikan diri selagi ada kesempatan. Kenapa aku tidak menceritakan ke orang-orang bahwa aku diculik dan diperkosa? Jawabannya karena aku menderita Stockholm Syndrome. Aku diculik saat umur 11 tahun dan sejak itu dia dicekoki dan didoktrin agar menurut kalau mau nyawanya selamat. Ditambah ketika itu aku sudah memiliki anak yang berada di tangan pelaku, aku tentu saja lebih mengkhawatirkan anak-anakku. Dan walaupun 18 tahun dilalui dengan segala penderitaan, aku menemukan ending bahagia. Aku berkumpul lagi dengan keluarga dan orang tuaku. Sementara itu Gubernur Negara Bagian California yang kala itu dipimpin Arnold Schwarzenegger mengakui kelalaian para pihak berwajib yang pada berbagai kesempatan seharusnya bisa berhasil menyelamatkanku lebih dini. Pemerintah California pun memberikan kompensasi sebesar $20 juta. Aku kemudian menjadi penulis dan menerbitkan buku A Stolen Life yang merupakan memoir masa laluku yang kelam. Aku juga aktif menjadi relawan untuk mendampingi para korban pelecehan dan kekerasan seksual. Bagaimana nasib Philip Garrido dan Nancy Garrido? Nancy Garrido yang terbukti sebagai partner in crime mendapat ganjaran 36 tahun hukuman penjara. Sementara Philip Garrido mendekam di penjara dengan ganjaran 431 tahun. Bahkan program parole sekalipun tidak akan mampu menyelamatkan hidupnya.
Cukup sekian dari ceritaku. Terima kasih telah menyaksikan.